Gue lupa, emang kalau yang monokrom tuh hasilnya monokrom doang ya? Kemudian kita rubah lagi yang high contrast, buset, yang high contrast nggak apa-apa, kita jepret aja, susah nih kalau ini. Selamat datang di channel saya Media dengan gua Skavito. Ya, unboxing mulu bang, nggak apa-apa lah ya, dibandingin kita nggak ada video, tapi ya di unboxing kali ini kita kedatangan barang yang spesial. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang request gitu ya, berkaitan sama Ricoh. Yang dimana kita kedatangan Ricoh GR4 Monokrom. Wah, kalau ini sih pasti reviewnya cepet karena barangnya balik gitu ya. Kita udah nyobain yang ND, terus HDF. Dari impresi gua nyobain HDF sama si ND, gue lebih suka yang ND. Nah nanti ini sama ND filter, mana yang lebih oke buat penggunaan gitu ya, seruan mana gitu loh. Ya nanti tungguin aja impresi gua. BTW nih kalau fotoin monokrom susah nih, hitam putih tuh susah. Jangan kalian pikir foto hitam putih jepret hasilnya udah bagus aja, kan hitam putih doang, nggak ada spesialnya. Enggak, susah nih pakai dia nih. Ya mungkin kalian boleh komentar aja, nanti mendingan gua pas ngetes kamera ini, mendingan gua buat fotoin Wowo aja, apakah gua pakai nyetrit lagi gitu loh. Serah ya, komentar aja gitu loh. Apakah gua harus syuting di luar lagi, memenuhi request kalian? Nggak apa-apa, komentar, boleh request aja gitu ya. Tapi langsung aja, kita akan buka barangnya. Jangan ketinggian, terusak. Tuh aja dikenceng. Pendek, nggak kebanting gambarnya slow. Ini dia kameranya, belum. Buku. Ya, barangkali kalian ada yang penasaran, bang, unboxingnya kayak gimana bang kalau Ricoh bang? Ini unboxingnya. Gue yakin nggak ada yang peduli juga sih ini kamera di unboxing dulu ya. Tapi ya udah, ini dia kameranya. Seperti biasa, belum dibuka. Buka dulu. Ini dia kameranya. Nggak ada bedanya sama yang ND sama yang HDF. Looks-nya begini aja gitu loh. Nah, lo bisa lihat di atas. Ini ya, Ricoh ya. Selalu lah kalau Ricoh tuh ini buat street photo sih. Selain Fujifilm gitu ya, yang dimana gue suka pakai buat street photo. Ricoh sih number one. Gara-gara ukurannya gitu ya, gambarnya bagus. Punya IBIS, memori internal gitu ya. Mungkin nanti kalau karena gue suka Fujifilm gitu ya, Fuji bikin kamera kayak begini nih. Lawan deh nih. Ini gelo banget ya kameranya nih. Tapi ya, ini buat fisik-fisiknya kalian nikmatin dulu aja. Tuh, kecil banget anjay. No. Ya, mungkin kalian ada yang belum lihat Ricoh secara menyeluruh. Nah, lo ya. Simple as fuck. Nah, kalau kalian mau lihat sekecil apa, iPhone 15 Pro gua kecil banget gitu loh. Hampir nggak sampai setengahnya sih, cuman nih ukurannya kecil banget, anjir. Makanya ini enak buat street photo. Biasanya kalau gue dikantongin doang, tapi langsung kita nyalain aja. Nah kalau Ricoh yang gue suka kalau dinyalain ada baterai, bismillahirrahmanirrahim. Cepet. Point and shoot cepet banget. Gue udah berkali-kali nyobain Ricoh, nggak berkali-kali sih, 2 kali lah si ND sama yang HDF. Point and shoot cepet banget, dan ini seperti yang kalian bisa lihat, monokromnya udah nyala. Red filter dia namanya itu ya. Ini harusnya buat nyarain filternya. Tapi gue lupa, emang kalau yang monokrom tuh hasilnya monokrom doang ya? Nah, di sini yang gue pengen kasih tahu ke kalian. Kan biasanya kalau Ricoh itu dia punya kayak di Fuji itu film simulation gitu ya. Biasanya kalau kita pencet begini, ini ada pilihannya buat film simulationnya. Atau dia bilangnya image control kalau di Ricoh ya. Ini image controlnya di Ricoh nih. Nah ini karena dia warnanya khusus untuk hitam putih aja, dia cuman ada efek-efek doang nih. Standar, ada solid, ada soft, ada high contrast, ada grainy, ada HDR tone. Ini akan susah banget buat foto-fotonya gitu ya. Lagi nanti buat ngefilterin gambarnya, mana yang grainy, mana yang soft, itu mesti dilihat bener-bener nih. Cuma gue nggak tahu file RAW-nya. Mungkin kalau kalian udah ada yang tahu gitu ya, file RAW-nya itu dia langsung jadi, atau Wowo boleh masukin aja nanti kalau file RAW-nya dari Ricoh ini tuh sebenarnya apakah warnanya hitam putih juga, ataukah warnanya dia biasa. Gue nggak tahu nih.
Karena gue belum nyari. Sengaja juga gue memang tidak nyari. Biar gue nggak ada tahu, udah tahu, nggak seru unboxingnya. Gini nih jadi kayak orang blow on gue nih. Wah gokil coy. Kita coba ambil gambar kali ya. Oke, pertama kita pakai yang standar dulu. Bukaannya kita iniin, ISO-nya kita kencengin. Yang pertama ini yang standar, wow. Nah, ini tidak pakai filter apa-apa. Mungkin kalau exposure-nya kurang enak, sorry gitu ya. Agak noisy karena gue pakai ISO yang cukup tinggi, tapi gue ngeliat gambarnya ini bagus juga. Ini tanpa filternya, tanpa red filternya gitu ya. Nah, ini yang standarnya. Nah, ini kita coba nyalain red filternya dan kita masuk ke filternya, kita pakai yang standar. Yang dimana kalau yang standar ini seperti yang kalian bisa lihat, gambarnya itu jadi makin gelap. Tapi bukannya jadi susah tuh ya. Mungkin kita nyalain makro. Nah, ini dia punya makro juga di Ricoh buat kalian yang belum tahu ya. Oke, itu yang standar. Sekarang kita coba pakai solid. Solid. Tahu nggak lu? Ya, ini yang solid. Oke, ini kita rubah lagi sekarang yang soft. Yang soft ini gue bisa melihat dia ada kayak lebih cerah aja gitu ya. Kemudian kita rubah lagi yang high contrast, buset, yang high contrast nggak apa-apa, kita cepet aja, susah nih kalau ini. Kita lagi gini kali ya. Ini seru sih anjir nih. Gua excited banget buat nyoba ini. Grainy, kalau grainy ya jelas namanya grainy, bukan granny ya, grainy. Grainy mana ini? Oke, ini grainy. Kemudian yang terakhir HDR. Nah nih tuh ya, mungkin dari atas kelihatan ininya. Nanti hasilnya bisa dimasukin aja. Nah, buat perbedaannya, kalau dari tadi gua foto aja sebenarnya ya kelihatan gitu ya, ada yang makin gelap, ada yang lebih soft, ada yang jadi dia makin terang. Cuman buat lebih jelasnya nih lo lihat aja hasil-hasil foto yang udah gua ambil atau udah dikasih lihat sama Wowo tadi. Apakah kalian suka sama hasilnya? Ya, coba komentar aja. Tapi nanti buat lebih in-depth-nya lagi, nggak in-depth sih sebenarnya, buat percobaannya lagi, ngambil footage-nya lagi, nanti gua harus tes ngambil gambar di luar. Terus apalagi? Nah, tadi kan kalau misalnya gua jepret-jepret gitu ya Bang, emang udah ada memorinya Bang, kan belum masukin memori. Nah, si Ricoh ini punya memori internal sebesar kalau nggak salah itu di 50 sekian gigabyte. Kalau nggak salah ya. Dari pengalaman gua, waktu gua pakai ND, waktu gua pakai HDF, itu gua nggak pakai micro SD sama sekali. Atau yang micro bener ya, micro SD sama sekali gitu loh. Jadi gua pakai memori internalnya aja dan itu sangat-sangat cukup buat hunting dari siang ketemu malam. Nggak butuh memori gitu ya. Dan ya, ini dia Ricoh GR4 monochrome. Gue bingung harus bahas apa lagi karena ya sisanya sama semua. Dia sensornya APS-C, IBIS ada, tadi memori internal juga ada. Sensornya itu di 25 sekian megapiksel, kalau nggak salah boleh masukin aja Wowo, itu sama di HDF, di ND juga sama. Perbedaannya cuma satu, yang tadi yaitu adalah dia warnanya monokrom semua gitu loh. Baik standarnya atau ketika kita pakai image control yang ada. Untuk file RAW-nya, gue tadi ngambil pakai RAW nggak ya? Pakai RAW nggak ya? Oke, red filter. Oh, JPEG only. Mungkin sekali gue ngambil RAW plus JPEG kali ya. Oke, tadi kan kalian udah lihat gitu ya, ketika gue pakai si red filternya itu gambarnya bisa jadi lebih dramatis. Nih gue coba buat agak nge-white aja. Nah ini red filternya nggak gue nyalain. Tadi kan red filternya gue nyalain tuh. Buat hasilnya lebih kontras gitu ya. Ini nggak gue nyalain. Jadi kita pakai image control yang ada aja. Satu. Ini yang soft. Yang kedua ini yang solid. Yang ketiga ini yang standar. Ini yang high contrast. Ini yang paling kelihatan banget gitu ya. Ini yang grainy, dia lebih gelap. Exposure settingan sama semua. Ini yang HDR. Dan sisanya custom gitu ya. Nah ini sekali gue ngambil yang standar aja. Dulu gue ambil lagi. Nah, yang kedua ini standar tapi gua pakein red filter yang dimana gambarnya jadi lebih gelap gitu ya. Jadi kalau red filter itu gunanya gambarnya biar lebih dramatis. Ya kalau dari sini sih gue nggak begitu ngeliat bedanya gimana ya. Nanti kalian tungguin aja buat impresi gue ketika pakai di luar. Biar gue belajar lagi dulu.
pakai kamera Ricoh GR4 monokrom yang satu ini. Dan ini adalah kamera yang menantang buat dipakai buat foto karena hasilnya hitam putih. Tapi mungkin itu aja buat unboxingnya. Semoga terhibur, semoga bisa mengisi waktu kalian. Dan ya, kalau kalian nanya juga nih, Bang, Ricoh bisa buat video nggak? Bisa buat video, tapi dia cuma Full HD doang. Dan ini peruntukannya bukan buat video, dia hanya foto dan street foto. Dan sangat seru buat dipakai foto. Apaan sih goblok, tapi ya udah itu aja. Gua Skavito dan ini Ricoh, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa buat berkarya. Dadah, tungguin buat impresi gua ya. Mungkin gua pakai street kali ya. Sayang kalau dipakai buat foto Wowo doang.